Dikutip dari buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Berdasarkan info yang Sukitman sampaikan, operasi mencari jenazah para jenderal ke lubang buaya pun dirancang dan disusun. Taklimat atau briefing yang ringkas mengenai operasi ini dibeberkan oleh perwira RPKAD, Mayor C.I. Santoso di depan Mayor Subardi, Ajudan Lejen Ahmad Yani. Proses ini selesai pada sekitar pukul 11.30 menit, dan 10 menit berikutnya, berangkatlah semua anggota tim pencari ke lubang buaya. Sukitman bertindak sebagai pemandu, sementara Mayor Subardi sebagai pemimpin tim. Selain keduanya, ikut pula satu regu onomat parak, 2 pilot pribadi Jenderal Ayani, rombongan fotografer dari Pomkot Jaya, serta Letu Urip dari RPKAD yang memimpin Kompi Benhur RPKAD-nya. Mereka bergerak dengan roda 4 sampai di Pasar Hek. Mereka semua turun dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Yang mereka tuju adalah sebuah lokasi yang diingat Sukitman sebagai tempat para korban ditembak dan diceburkan. Lokasi ini terletak di tengah hutan karet. Sesampainya di sana, muncul masalah tak terduga. Di tempat itu, ternyata sudah ada kira-kira 1 peleton PGT atau pasukan gerak cepat dari Angkatan Udara. Mereka terlihat sedang membongkar berbagai macam alat perkemahan. Di kemudian hari diketahui bahwa alat-alat ini habis digunakan oleh sukarelawan dan sukarelawati yang berkumpul di lubang buaya untuk menjalani latihan militer. Menghadapi situasi yang tak terduga itu, Mayor Subardi menjadi sangat curiga. Ia berpikir orang-orang PGT tentu punya maksud yang tersembunyi. Mereka tak mustahil sedang menjalankan misi untuk menghilangkan jejak-jejak dan bukti-bukti. Maka bertolak dari pertimbangan itu, Mayor Subardi pun berinisiatif mengambil sejumlah langkah. Pertama, ia meminta Kompi Benhur dan pasukan RPK-nya membentuk sikap dan formasi tertentu untuk mengamankan areal di sekitar lokasi. Kedua, Mayor Subardi meminta Reguian Pomat para menyelidiki truk-truk milik PGT secara tidak langsung. Tindakan ini diperlukan agar ada tidaknya jenazah para jenderal di dalam kendaraan-kendaraan militer tersebut bisa dipastikan. Ketiga, ia sendiri dan Letu Urip dari RPKAD kemudian menghampiri Komandan Peleton Pegetek. Rangkaian langkah tadi dilancarkan secara serempak. Dalam tanya jawab dengan Komandan Peleton PGT, Mayor Subardi menangkap kesan bahwa perwira Angkatan Udara ini berusaha keras menyembunyikan misi yang sebenarnya. Ia sulit percaya atas keterangan yang bersangkutan bahwa PGT ada di lokasi itu hanya karena fakta bahwa daerah tersebut memang wilayah milik Angkatan Udara. Kendati dialog berlangsung alot dan menegangkan, sebuah kesepakatan akhirnya tercapai atas permintaan Mayor Subardi. PGT harus segera pergi karena areal tersebut, berdasarkan perintah Pangkostrat, telah dioper Angkatan Darat. Komandan Peleton PGT setuju, tetapi dengan syarat bahwa kegiatan PGT membongkar tenda harus lebih dulu diselesaikan. Berikutnya, atas syarat yang diminta PGT ini, Mayor Subardi tak menolak. Ia pun setuju. Demi menghindari pertumpahan darah, orang-orang PGT menepati janji. Begitu pekerjaan mereka selesai, lokasi itu pun mereka tinggalkan. Mayor Subardi tak mencegah kepergian mereka. Ia merasa pencegahan tak perlu ia lakukan, karena selain sudah ada kesepakatan, truk-truk mereka pun tak berisi jasad para jenderal. Hal ini berdasarkan laporan yang disampaikan Nien Pomat, para sepeninggal pasukan PGT. Mayor Subardi segera melakukan rekonstruksi. Dalam proses ini, ingatan Sukitman menjadi acuan. Tetapi, betapa tak mudahnya mencocokkan keterangan opsir polisi itu dengan kondisi nyata di lapangan. Di tengah hutan karet tersebut, ada beberapa rumah Sukitman ingat di sekitar. Salah satu bangunan inilah para jenderal disekap dan dihabisi. Sukitman lalu menunjuk rumah yang dimaksudkan, dan tim pun bergerak ke sana. Namun muncul persoalan, tak terlihat satu lubang sumur pun di situ, di sekitar rumah. Terutama pada bagian belakang dan samping. Hanya ada hamparan tanah datar dengan bekas-bekas roda truk yang jelas dan mencolok. Sukitman tetap percaya bahwa ia telah berada di areal rumah yang benar. Setelah melakukan rekonstruksi dengan seksama, ia akhirnya menunjuk sebuah titik besar di belakang. Rumah sebagai lubang sumur yang menampung jasad para jenderal. Mayor Subardi secepatnya bertindak, ditusuk-tusuknya titik itu dengan tongkat. Tetapi hasilnya mengecewakan. Yang terasa berbenturan dengan alat adalah sepetak tanah yang keras. Jika tempat itu adalah bekas lubang sumur, rasanya sudah pasti tidak akan seperti itu. Tetapi lembek dan mudah ambles ke bawah bila ditekan. Dihadapkan pada hasil yang tak masuk akal ini, Mayor Subardi pun jadi sangsi. Ia sempat meragukan keterangan Sukitman. Tekanan psikisnya kepada Sukitman lantas ia lipat gandakan. Namun keyakinan Sukitman tetap teguh, tetap tak bergeser. Sambil menangis terseduh,
Seduh, Sukitman menjelaskan bahwa pada titik itulah ia melihat para korban, termasuk seseorang yang berseragam bintang. Dua diberondong peluru dan kemudian terjungkal ke dalam lubang. Penusukan pada tempat yang sama diulangi kembali. Kali ini Mayor Subardi berusaha lebih keras. Demikian pula Sukitman dan beberapa orang lainnya, tongkat-tongkat, ditusuk-tusukan tangan-tangan, dikeruk-kerukan. Hasilnya cukup memberi harapan. Pada kedalaman 5 cm, diketahuilah bahwa rasa keras yang muncul pada percobaan pertama ternyata tidak berasal dari lapisan tanah, sebagaimana yang diduga sebelumnya. Tetapi dari papan-papan bekas peti peluru, sedikit lebih dalam lagi, Mayor Subardi dan rekannya menemukan daun-daun, pisang, dan guntingan-guntingan kain tanda operasi berwarna merah, biru, putih, dan hijau. Sampai di sini, tim pencari percaya bahwa tempat itu memang bekas sumur. Sukitman tidak meracau. Dia berkata benar. Mayor Subardi pun berkesimpulan bahwa penggalian selanjutnya memang harus difokuskan pada titik tersebut. Namun ia sadar bahwa pekerjaan itu butuh alat dan tenaga yang lebih banyak. Ia pun segera menyuruh Kopral Gani, yang rumahnya kebetulan tak jauh dari lokasi, untuk mengontak lurah dan warga setempat. Mayor Subardi berharap bisa mendapatkan paling tidak alat-alat penggali yang ia butuhkan. Sambil menanti datangnya bala bantuan, Mayor Subardi memeriksa wilayah sekitar. Di sejumlah tempat, ia berhasil menemukan gua atau lubang-lubang yang berisikan peti-peti peluru, pakaian-pakaian hijau, serta gundukan-gundukan batu di lereng kali dan petak tegalan. Dilihatnya sejumlah lubang galian, Mayor Subardi berpendapat, lubang-lubang ini tampaknya sengaja dibuat untuk menyesatkan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Di sekitar wilayah yang ia periksa, terdapat kawat-kawat berduri untuk latihan dan menembak. Beberapa saat kemudian, Kopral Gani tiba kembali di lokasi. Bersamanya ada lurah dan 4 penduduk. Alat-alat yang mereka bawa terdiri dari 2 cangkul, 1 sekop, dan 1 ember. Dengan alat inilah, penggalian dimulai lagi pada sekitar pukul 13. Di kedalaman 2-3 meter tanda semakin meyakinkan bahwa tempat itu memang bekas sebuah lubang sumur.